Darahnya juga tetes-tetes, auto teriak dong. Aku teriak, dia hilang. Aku kabur. Itu pertama kali lihat yang itu. Jadi sebelumnya aku nggak pernah dilihatin yang udah banyak darah, banyak gitu, enggak. Ngeri ya? Itu baru pertama itu yang itu. Jadi aku tahu, oh jadi selama ini aku lihat itu mungkin di mereka sosok-sosok yang sama. Halo geng, balik lagi sama gue geng di konten gue ngobat, ngobrol bareng sahabat. Kali ini gue kedatangan tamu. Kenalin dong. JP. Dari mana nih? Dari Pekalongan aja. Oh ya. Jadi rumor cerita temen gue ini sebenarnya dia indigo juga. Kan kalau kemarin kan gue liat di temen gue yang part 1 itu yang cowok. Kali ini yang ceweknya yang gue bawa. Nah sekarang gue mau tanya sama dia nih. Pengalaman pertama lu bisa ngeliat itu gimana, Jep? Pertama sih dulu waktu kecil. Jadi dulu waktu kecil itu belum bisa ngebedain antara sosok itu tuh orang gila atau sosok halus yang aku lihat. Jadi taunya cuma orang gila. Soalnya yang aku lihat pakainya putih gitu, panjang kan. Kotor nggak? Kotor. Kayak orang gila gitu, kayak pakai daster gitu, tapi rambutnya kan acak-acakan. Aku pikir kan orang gila kan. Iya. Lewat di depan rumah, terus dimana aku kemana pun gitu kayaknya sering lihat, jadi aku kira itu orang gila. Taunya? Jadi itu selama itu belum tahu kalau itu sosok itu. Taunya setelah mungkin kira-kira kelas 4 SD. Berarti itu dari pertama itu kelas berapa? Maksudnya Dari pertama kecil. Oh kecil. Dari kecil, dari berarti TK. belum sekolah? Oh udah sekolah. Dari TK, sebelum TK itu juga waktu kecil banget itu sering diliatin gitu. Cuma kan kalau bilang ke orang tua, pasti orang tua taunya biasalah, anak kecil kan biasa kadang sering lihat yang gitu kayak gitu. Benar. Cuma kan waktu itu kan ya udah, yang penting kan udah ngomong sama orang tua kalau udah lihat gitu-gitu. Dan akhirnya singkat cerita semakin lama itu semakin lihat itu sering dan terus-terusan kan. Tapi yang aku lihat itu ya itu taunya orang gila, dan tahu fix kalau itu sosok itu tuh sebenarnya waktu kelas 4 SD kalau nggak salah itu. Sosoknya itu kayak pakai putih tapi banyak darahnya di kamar mandi itu, di kamar mandi waktu aku sekolah SD dulu. Oh di sekolah di SD? Pekalongan. Di Pekalongan. Amis gak kayak gitu? Baunya Ya kecium bau gitu atau bau waktu itu kecium tapi nggak terlalu pekat banget waktu itu. Cuma yang aku lihat, dan aku lihatnya santai tapi waktu itu nggak parno, nggak begitu parno banget lah ya? Enggak, aku masuk ke ruangan terus aku lihat dari bawah. Kakinya tuh ngambang kan. Tapi kakinya ngambang tuh, tapi kayak kakinya kayak ada keriput-keriput gitu kan. Nah, terus itu gantung. Terus aku lihat dari bawah, kok ada kaki. Tapi masih positive thinking. Bodoh. Masih positif. Aku lihat makin ke atas dong. Lihat makin ke atas. Gak ada kepalanya lagi nih? Ada. Oh. Bajunya itu kayak putih tapi coklatnya itu coklat kotor gitu loh. Dan masih tetes-tetes darah, dan darahnya udah bukan merah lagi. Apaan? Tapi kayak rada kayak hitam-hitam, kayak darah yang udah lama gitu loh. Hitam gitu kan, tetes. Tangannya itu kayak gini juga, masih kayak ada keriput-keriputnya gitu. Kukunya kan lumayan panjang. Rambutnya sampai sini lah. Itu kayak gini, mukanya itu kayak apa ya? Kayak borok tapi di muka. Itu cowok apa cewek? Cewek. Rambutnya panjang kan gitu gini. Dan setelah aku lihat mukanya itu kan kayak korengan banyak gitu, banyak koreng. Keluar darahnya juga tetes-tetes, auto teriak dong. Aku teriak, dia hilang. Aku kabur. Itu pertama kali lihat yang itu. Jadi sebelumnya aku nggak pernah dilihatin yang udah banyak darah, banyak gitu, enggak. Ngeri ya? Itu baru pertama itu yang itu. Jadi aku tahu, oh jadi selama ini aku lihat itu mungkin di mereka sosok-sosok yang sama seperti itu. Baru nyadarin pas di kelas 4 SD itu ya? Baru sadar. Dan mulai waktu itu kan nggak terlalu intens lihat dah. Jadi kayak ya udah, lihat itu jarang. Kadang lihat, kadang enggak, kadang lihat, kadang enggak. Seliweran gitu ya? Kayak orang, ya kayak lalu lalang biasa aja gitu. Tapi kalau di jalan-jalan gitu berarti sering dong? Sering lihat. Ya? Tiba-tiba jatuh. Udah? Kayak model-model poci-poci gitu. Tiba-tiba jatuh aja gitu. Dia emang jatuh, bukannya lompat-lompat gitu mana? Sengaja menjatuhkan diri ataupun apa aku nggak tahu. Tiba-tiba kayak langsung jatuh. Gitu. Terus kadang di jalan miring-miring gini tuh. Kadang gitu. Iya, tahu. Jadi mereka tuh ya dibilang caper ya enggak. Mungkin mereka tahu kan kalau orang yang indigo itu biasanya kayak
Ngeri. Kalau orang indigo itu biasanya kalau diliatin sama sosok-sosok yang kayak gitu tuh mereka itu merasa tertarik dengan orang yang seperti karena dia bisa ngelihat juga posisinya ya. Karena mereka tahu harus dengan siapa dia bercerita. Iya sih. Nah, kalau sama orang yang nggak bisa lihat, orang yang awam, pasti kalau diliatin kepapas nih, kok kelihat, pasti mereka bilangnya shock, aku ditakut-takutin. Iya, Padahal kan mereka misal melihat itu mungkin mau berkomunikasi dengan kita, mungkin caranya yang nggak sopan tiba-tiba muncul iya, gitu karena kan. posisi orang awam juga kan kaget lah pasti. Nggak tahu dan nggak biasa ngelihat gitu. Iya benar. Terus lo paling takut nih sosok apa nih yang lo paling takut, Dep? Kalau yang paling takut sebenarnya sih hampir ya enggak itu ya. Kayak gimana tuh? Dibilang takut ya nggak takut, dibilang nggak takut tapi juga takut, kan manusia biasa yang lihat gitu ya juga pasti takut. Tapi sosoknya gitu. Yang paling serem banget dilihat itu paling yang tinggi besar cowok. Tuh. Tadi sama temen gue yang pertama itu dia paling takut sama ponci. Alasannya itu bau, terus badannya lembek. Kalau ini dia yang ibaratnya bosnya lah. Uwo. Ya. Takutnya sama yang gitu. Jadi ya emang macam-macam sih wujudnya. Kadang juga ada yang model-model kayak perempuan-perempuan gitu. Kayak tante Ki. Tante Ki itu kayak Tante Kun. Kalau aku panggilnya Tante Kun, jadi biar nggak terlalu takut gitu. Kalau sebenarnya sih macam-macam, tergantung merekanya positif atau negatif gitu. Kayak gitu. Biasanya kalau negatif itu bawaannya kayak di kitanya itu malah ya kayak panas lah, ya kayak nggak enak lah, dari baunya pun, terus auranya tuh juga udah beda. Tapi kalau misalnya wujud yang paling serem ya mungkin karena mereka tinggi besar jadinya kelihatan lebih jadi takut. Jadi kayak bos gitu lah intinya. Tinggi besar. Aku yang paling serem yang pernah lihat itu waktu SMP kalau nggak salah, waktu itu kemah di salah satu desa lah, masih di Pekalongan. Itu tinggi besar 3 meter lebih kali, 4 meteran ada, dan berbulu badannya. Kayak gorila gitu kan katanya. Tapi kalau gorila kan bulunya masih halus. Kalau ini bulunya rada kayak gembel gitu, jadi kayak gimbal. Tahu. Kayak gitu. Dan posisinya itu waktu itu mukanya itu kayak ada taringnya itu giginya. Yang kayak atas sama bawah gini. Black Bali gitu kan? Kayak gitu. Dulu tuh pernah, tapi itu zaman gue masih kecil ya. Ya pernah lihat itu matanya merah. Nggak ada kelopak matanya gitu, langsung bulat. Iya pokoknya dia mukanya matanya merah gitu, terus taringnya itu yang bawa ke atas, yang atas tuh ke bawah gitu kan. Kayak cakil gitu kan ibaratnya. Ada yang gitu. Tapi badannya dia gede banget. Badannya gede. Cuman aku ngeliatnya cuma di semak-semak doang. Iya, biasanya di semak-semak. Kalau sebenarnya itu bukan semak-semak sih. Kayak maksudnya itu ya karena yang sebenarnya mereka itu yang sosok-sosok itu tuh sebenarnya di pohon-pohon gede. Cuma berhubung merekanya gede, jadi pohon-pohon gede itu jadi kelihatan kecil. Kan gitu. Mengkelabui jadinya. Dan badannya pun kan bulunya kan gimbal. Jadinya ketutupan sama rumput-rumput sama daun-daun, jadinya kan samar. Apalagi yang kita lihat kayak sosok kayak gitu kan nggak mungkin jelas langsung lihat wujudnya kayak kita lihat ke orang nih. Kan pasti samar kayak transparan gitu kan. Itu gitu. Matanya yang waktu itu aku lihat matanya merah, nggak ada kelopaknya, kayak bola pingpong. Nonjol gitu. Nonjol gitu. Gila. Titik di tengah. Terus berbulu semua dan gigi taringnya itu kayak ada darah-darahnya dikit. Bau nggak kayak gitu-gitu? Maksudnya kalau kayak baunya gitu, kayak kalau yang aku cium kayak bau bakar-bakaran, orang bakar-bakar itu. Dan katanya pun kalau misalnya ada misal bau bakar-bakar tapi sebenarnya nggak ada orang bakar-bakar, itu sebenarnya ada sosok-sosok nandain yang besar itu. Ada sosok itu biasanya. Nah kalau gua mau tahu nih, akan ada kuntilanak putih sama kuntilanak merah ya. Katanya yang merah tuh energinya lebih tinggi negatif. Ya. Nah, lebih negatif. Itu maksudnya gimana, Jeb? Jadi kayak misal kalau kuntilanak sejenis ya, walaupun yang sosok-sosok kayak gitu pasti sama-sama jahilnya ya. Iya. Tapi kalau yang putih itu lebih ke kayak ke ya udah, walaupun yang putih juga ada yang jahil. Katanya ganjen katanya kan. Apalagi kalau sama cowok-cowok. Iya. Mereka itu kalau aku bilang itu juga kayak kalau yang ganjen-ganjen itu aku lihat kayak cabe-cabean, jadi aku manggilnya. Jadi kalau aku lagi sama teman-teman ada cabe-cabean,
Kalau teman-teman yang belum tahu kalau aku bisa lihat itu ya, dia pikir cabai-cabean beneran lagi Bingung lewat ya, iya. Tapi kan kalau yang orang udah tahu aku cabai-cabean namanya tante kun biasa gitu. Jadi kalau ada cowok caper, tapi kalau ada cewek cenderung kayak gimana ya, kayak bodo amat gitu, nggak terlalu kalau sama yang perempuan. Iya. Tapi kalau sama yang cowok ganjennya minta ampun. Nah kalau yang merah itu tadi? Kalau yang merah lebih ke secara aura lebih negatif. Jahilnya lebih jahil. Jahilnya gimana tuh? Jahilnya kayak sering menampakkan diri, terus juga kadang sering menggerakkan benda. Secara energi pun kalau misalnya yang merah itu lebih tinggi daripada yang putih kan. Iya. Jadi kalau semakin tinggi biasanya kalau yang bisa gerak-gerakin benda itu biasanya kan yang punya energi tinggi banget. Kalau yang nggak punya energi tinggi banget ya itu paling cuma nampakin diri aja gitu. Tapi kalau yang lebih negatif ya pasti yang merah. Ibarat kata kayak kastanya lebih tinggi yang merah lah daripada yang putih gitu. Iya, bisa begitu jadi ya. Bisa. Ya saya nggak tahu ya. Jadi mungkin segitu aja kali. Gue sebenarnya pengen bahas sama dia yang dulu tuh ada cerita satu kelompoknya, nggak sekelompok sih, maksudnya pernah KKN, terus kelompoknya dipisah-pisah. Nah, dia itu tetangga kelompok gua ibaratnya. Dia juga di situ banyak cerita, katanya pernah ngeliat hal-hal aneh sih di daerah Petung, tapi di mananya itu rahasia. Tapi nanti mungkin gue bikin part 2-nya tentang daerah yang pernah dia lihat sampai di mana dia tuh ketakutan ngejep di sana juga. Sampai ketakutan. Nanti bakal gue ceritain lagi lah di part 2-nya lah sama dia. Segini aja dulu kali ceritanya gue. Nanti gue lanjutin lagi di part 2 sama dia tentang masalah KKN gue. Apa yang dilihat dia sampai dia ketakutan. Terima kasih.